بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وعفى الهنا والدهر أنجز وعده. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wa salaman daimaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yakni kumpulnya kita di malam yang mulia ini, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat majelis ini perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah majelis ini bakal mengadu kepada Allah bahwa saat ini kita pernah duduk di tempat ini memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita duduk memandang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati di sini orang tua kita Al-Habib Sakran Abu Bakar Sakran Al-Idrus, adalah Habib Umar Bahasim Al-Habib Anwar Bahasim, Al-Habib Ali Syahab, Pak hadirin wa hadirat, dan ketua kita Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir semua di sini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah gabulkan hajatnya. Datang bawa dosa, keluar Allah hapuskan dosanya. Datang bawa sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang bawa hajat, Allah gabulkan hajatnya. Sebab kita datang di sini, hadir di sini mengikuti jalannya para salaf kita. Kita datang di tempat ini mengikuti para salaf terdahulu, mengikuti para ulama terdahulu. Sebagaimana kemuliaannya duduk di majelis ilmu ini, Al-Habib Muhammad Al-Idrus sudah menjelaskan tentang keutamaan dari duduk hadir di majelis ilmu seperti ini. Keutamaannya sangat besar, keagungannya sangat besar. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di dalam masjidnya Nabi melihat ada dua majelis. Satu majelis ilmu dan yang satu majelis zikir. Lalu Nabi datang ke dua-dua majelis tersebut, datang ke majelis zikir, duduk di situ. Lalu Nabi pindah lagi ke majelis ilmu. Setelah dari dua-dua majelis tersebut, Nabi berkata kepada sahabat, sesungguhnya perkumpulan kalian ini bagus dua-duanya, kata Rasulullah. Akan tetapi majelis ilmu lebih tinggi darjatnya. Sebab kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'isul ilma. Aku diutus untuk menyampaikan ilmu. Sehingga dengan ilmu yang aku sampaikan memberikan keberkahan buat kalian, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, sehingga kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala darjatnya karena memuliakan ilmu. Majelis zikir bagus, majelis zikir mulia, akan tetapi di antara mereka yang berzikir, sebab zikir tersebut bisa mengabulkan doa mereka, akan tetapi ada yang doanya masih ditahan oleh Allah, dan ada doanya orang yang berzikir kepada Allah belum diterima. Akan tetapi majelis ilmu memiliki kedudukan yang besar, sehingga majelis ilmu lebih diutamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita membandingkan majelis, akan tetapi di dalam majelis ada ilmunya, ada zikirnya, ada memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya lebih besar, kedudukannya lebih agung. Dan kita datang ke tempat ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jalisul kubaro wa khalitul wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubaro, duduklah engkau dengan orang-orang yang besar, yakni kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Segala permasalahan, segala problema, bertanyalah hendaknya kepada ulama. Wa khalitul hukama, dan berbaurlah atau berkumpullah dengan orang-orang ahli hikmah. Sebab dengan duduk orang ahli hikmah
itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Sehingga dahulu dengan sebab kemuliaan majelis seperti ini pernah dikisahkan, dahulu adalah Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Beliau punya majelis yang biasa dirutinkan di setiap hari Selasa. Ketika majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar tersebut sedang dilaksanakan, beliau punya murid namanya Syekh Abdullah bin Semer yang selalu melazimi majelis Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Ketika hadir majelisnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, satu waktu muridnya tersebut Syekh Abdullah bin Semer itu tidak hadir. Hari Selasa nggak hadir, hari Rabu nggak datang juga, terus sampai ke hari Jumat, sehingga hari Sabtu dia datang kepada Habib Hasan. Maka ketika hari Sabtu dia datang kepada Habib Hasan, ditanya oleh Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, kemana engkau ya Syekh? Engkau berapa hari saya tidak lihat di majelis saya. Maka Syekh Abdullah bin Semer tadi mengatakan, ya Habib Hasan, saya berapa hari nggak datang, saya habis melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ditanya, apa itu? Dia bilang, ada kemarin selepas dari majelis saya ketemu orang tersebut ngomong sama saya, dia bilang, ya Syekh Abdullah, saya mau bertobat. Maka Syekh Abdullah bin Semer mengantarkan orang tersebut. Terupanya orang tersebut seorang rentenir. Maka dibantu oleh Syekh Abdullah bin Semer, dikembalikan harta orang yang dia ambil secara zolim tersebut. Harta yang dia beri bunga, pinjaman yang dia lebihkan, itu dia kembalikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai di hari keempat si rentenir tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka kata Syekh Abdullah bin Semer, ini sesuatu yang luar biasa ya Habib. Saya baru membantu orang melakukan perbuatan sehingga dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya Allah. Maka kata Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, tahukah engkau ya Syekh Abdullah bin Semer, orang tersebut mendapatkan kemuliaan, diangkat darjatnya oleh Allah sebab datang ke majelis saya. Dan ketika dia datang di majelis saya lihat rahmatnya Allah turun begitu banyak dan dia pun kebagian. Tapi dia datang bukan karena majelis, dia datang mau nagih rentenir. Sebab ketika dia ke rumahnya Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan gak ada. Kata istrinya, dia sedang hadir di majelis saya. Dia datang di majelis saya mau nagih utang. Dia pun dapat rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat juga seperti itu. Bahkan kata Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, pernah diceritakan juga tentang beliau. Suatu waktu ada salah seorang kaya, dia bagikan daging domba. Dia bagikan daging domba ke beberapa orang. Sehingga ada beberapa orang yang dapat daging tersebut. Ya namanya orang dulu, dia cuma pakai tas, belum ada kresek, dia pakai tas, dia bawa daging domba tersebut di pikulnya. Sampai dia lewat satu masjid, dia lihat ada orang sedang mensolatkan mayit. Maka kata si pemuda tadi, ya sudah saya masuk, saya ikut solat jenazah dulu. Ketika dia masuk solat, itu daging dia nggak taruh, tapi dia taruh di pundaknya. Bukan dia taruh di lantai di luar masjid. Dia bawa, dia taruh di pundaknya, dia ikut sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 4 kali, selesai pulang si pemuda tadi. Sampai rumah tadi, daging domba tadi dia bakar. Dia suruh istrinya dibakar. Ternyata api nggak mempan. Disuruh lagi sama suaminya, coba direbus. Direbus lagi daging ini, nggak juga jadi masakan. Dia bilang coba dibuat panggang, dimarak kasih kuah itu. Direbus lagi, ndak juga. Dibakar nggak bisa, digoreng ndak mempan juga. Maka pemuda tadi bingung. Dia bilang ini daging apa? Digoreng ndak bisa, direbus ndak bisa. Ya. Ndak bisa diapa-apain, intinya api nggak mempan sama ini daging domba tadi. Maka besok harinya dia datang ke tempat si pembagi daging tersebut. Dan kebetulan teman-temannya yang ngambil ada di situ. Maka ditanya, bagaimana daging engkau kemarin? Kata sahabatnya tadi, enak, saya sudah makan. Dia bilang, ini saya punya daging dari kemarin gak bisa dimasak, gak bisa diapa-apain. Maka kata si yang memberikan daging tadi, engkau sehabis pulang dari sini kemana? Dia bilang, saya pulang ya pulang, tapi pas saya lewat masjid, saya ikut sholat. Karena ada sholat jenazah, saya masuk di dalam, saya ikut sholat jenazah di dalam. Ketika saya sholat, saya lihat yang imam itu Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Kata si pemuda tadi, oh pantas,
Sebab Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar pernah berkata, barang siapa yang pernah sholat bersamaku atau hadir di majelisku, api neraka nggak akan makan sama dia, dagingnya dia nggak akan disentuh api neraka. Wah, ini api dunia. Api dunia aja nggak berani nyentuh, apalagi api neraka. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini warisan dari beliau. Hadirnya kita di majelis ini terus ikutin jalur nasabnya guru-guru kita, nyambung sampai ke Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar. Sehingga Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas mengatakan, la akbid malik wala sultan, innama akbid alladzi yatba'us salaf. Yang kami iri bukan jadi pemimpin, bukan seperti raja atau menjadi sultan atau menjadi orang yang memiliki harta banyak yang kami iri. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, yang kami iri ketika kami melihat ada orang berjalan di jalannya para salaf. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus berjalan di jalannya para salaf. Sampai Imam Haddad mengatakan, jalan yang kita tempuh saat ini itu sudah jalan yang benar. Kita nggak usah lihat kanan, kita nggak usah lihat ke kiri, atau kita buat yang baru. Ikutin jalan yang ada ini. Sebagaimana jalannya para salafun soleh terdahulu, mereka berjalan itu ibarat jalan di semak-semak yang penuh duri. Kita ikutin langkah bekas kakinya mereka. Hadirnya kita seperti ini, kita ikutin jejak telapak dari kakinya mereka. Sedikit demi sedikit, kata Imam Haddad. Maka itu akan mengantarkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadir di majelis seperti ini, si ahli maksiat menjadi ahli ibadah. Orang yang pendosa menjadi orang ahli ibadah berkat hadir di majelis seperti ini. Sebagaimana pernah diceritakan juga, dahulu ada salah seorang pemuda yang hobinya maksiat, hobinya mabuk-mabukan, hobinya merampok. Sampai satu kali dia lewat, dia penasaran dengan satu majelis perkumpulan orang yang pakaiannya putih, baru kumpul dengan ramai dengan asiknya. Maka si pemuda tadi yang ahli maksiat tadi, karena ia ahli di dalam maksiat, ia malu. Sehingga dia masuk di dalam majelis tadi sembunyi-sembunyi, duduknya paling belakang. Ketika dia duduk di paling belakang majelis, dia dengarkan sang syekh tadi, sang guru tadi menyampaikan ilmu, menyampaikan bagaimana Rasulullah, keadaannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Sehingga si ahli maksiat tadi rindu dengan Rasulullah. Tiba-tiba ia teriak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika dia teriak tadi, hadirin yang hadir terkejut sehingga menjawab salamnya tadi dengan mengatakan Allahumma sholli wa sallim alaih. Lalu ia menoleh ke belakang. Ternyata yang dilihat si ahli maksiat. Si ahli maksiat tadi duduk di majelis ilmu. Ketika si ahli maksiat tadi pulang, gak beberapa lama ternyata si ahli maksiat tadi meninggal, wafat. Sehingga Allah buka satir antara ahli maksiat dengan orang yang masih hidup, sehingga jadi pelajaran bagi orang yang hidup. Sehingga salah seorang ulama di kota tersebut bermimpi si ahli maksiat tadi. Ketika ia mimpi ahli maksiat tadi, ia lihat di dalam kuburnya itu seperti taman surga. Dan si ahli maksiat tadi duduk di atas kursi yang dihiasi mutiara dan pakaian yang bagus dan begitu harum. Maka si ulama tadi bertanya, wahai Fulan, kenapa engkau mendapatkan kedudukan yang mulia seperti ini diberikan oleh Allah? Bukankah engkau ketika hidupnya ahli maksiat, ahli zina, tukang nipu, perampok? Kenapa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Maka kata si ahli maksiat tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya aku ketika aku datang dari rumahku, aku melihat suatu majelis. Lalu aku duduk di majelis tersebut di bagian belakang. Ketika aku duduk di bagian belakang, aku bersolawat kepada Rasulullah. Sehingga solawatku dibalas oleh hadirin yang hadir di tempat itu. Sehingga balasan dari hadirin yang hadir di tempat itu mengantarkan aku di tempat seperti ini. Berkat balasnya solawatnya orang yang hadir, itu menjadi pahala buat aku. Sebab karena aku mereka bersolawat. Sehingga kedudukan itu yang mengantarkanku sampai di tempat seperti ini. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan juga